Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, jadi Inem hari ini tuh akan share kepada teman-teman khususnya yang sudah ada di Singapura tapi masih baru atau belum paham lah tentang seluk-beluk Singapura itu ya. Jangan sampai kalian itu senasib dengan Mbak Piang ini ya. Mbak Piang ini berasal dari Myanmar. Jadi apapun masalah kalian, aku sarankan kalian untuk bersharing ya, karena sekarang tuh harus punya handphone gitu. Dari pemerintah, dari MOM, pokoknya dari pemerintah itu harus mempunyai handphone untuk berkomunikasi. Jadi gunakan handphone itu sebaik mungkin, oke? Jadi misalnya kalian menghadapi masalah dengan majikan kalian, misalnya kurang makan, kurang tidur, atau mengalami kekerasan oleh majikan, terutama yang terutama itu kekerasan dari majikan ya. Ini tuh sangat berbahaya sekali. Jangan sampai nasib kalian itu seperti Mbak Piang yang berasal dari Myanmar ini ya teman-teman ya. Jadi aku sarankan misalnya ada masalah apa-apa, kalian telepon di nomor bawah ini aja ya. Kalian bisa menghubungi MOM, kalian bisa menghubungi polisi, atau kalian bisa menghubungi CDE, itu semua adalah penolong kamu ya. Oke, atau KBRI juga bisa ya. Pokoknya apapun yang terjadi, terutama untuk soal kekerasan, jangan sampai majikan kalian itu menganiaya kalian ya. Kalian harus speak up. Oke, speak up, jangan diam saja. Kalian harus berani, oke, teman-teman ya. Jadi aku sharing di sini tuh kalian harus berani speak up. Jangan sampai nasib kalian tuh kayak Mbak Piang berasal dari Myanmar ini. Oke, aku akan ceritakan nasib seorang Piang ini ya, Mbak Piang berasal dari Myanmar ini. Mbak Piang ini berasal dari Myanmar dan rumah majikannya itu ada di Pisan. Dia pertama kali kerja ke luar negeri gitu ya. Jadi di rumah majikannya ini majikannya ini adalah seorang India ya, warga negara India tapi sudah berada di Singapura gitu lah. Atau Singapurian gitu juga belum paham banget gitu ya. Enggak sedetail itu gitu lah. Pokoknya ini orang India lah, nama majikannya adalah Gayatri gitu. Gayatri. Dia di rumahnya itu ada nyonyanya, Madam Gayatri, suaminya Bapak Tuan Kevin Chelvan ya, Kevin Chelvan gitu ya. Kevin Chelvan gitu, itu adalah nama suaminya. Suaminya adalah anggota polisi. Dan 2 anaknya, terus juga ada ibu dari Madam Gayatri ini. Jadi ada 5 orang ya. Ya, nyonya, bapak, 2 anak, dan 1 nenek gitu ya. Oke, di awal-awal kerja, Piang ini sudah mengalami abuse atau sudah mengalami masalah dengan majikannya gitu ya. Di awal-awal kerja, dia di awal kerja dari Myanmar ke Singapura itu berat badannya tuh 39 ya. 39 kilogram gitu. Beberapa bulan kerja di rumah majikan ini ternyata dia turun drastis hingga kematiannya itu cuman 24 kg ya. Jadi ini tuh si Piang ini tuh diperiksa oleh forensik kedokteran itu nggak ada lemak sama sekali. Jadi tulang sama kulit aja kurus banget gitu loh. Karena ya kurang makan, kurang apapun ya. Jadi aku ceritakan jadi di rumah tadi, kita kembali lagi, di rumah ada 5 bersaudara ya. Di rumah tadi ada 5 orang, dan awal-awal masuk ke rumah majikannya, si Piang ini tidak boleh bawa handphone. Tidak boleh menghubungi siapapun kecuali cuman 1 minggu 1 kali. Gitu. Lalu mulai dari itu, terus si Nyonya Gayatri tadi itu nggak suka dengan si Piang ini, nggak suka dengan pembantunya. Katanya dia kerjanya slow, kerjanya tuh lambat. Akhirnya setelah kerjanya lambat, akhirnya dia terus sering membentak si Piang ini ya. Jadi majikannya ini tuh bilang kalau kamu tuh kerjanya lambat, kamu tuh makannya banyak. Memang sih kalau orang dari kampung gitu ya,
dari kampung terus ke kota, jadi makannya tuh banyak. Katanya makannya tuh banyak, akhirnya majikannya tuh nggak kasih dia makan, tahu nggak sih teman-teman? Kasihan nggak kasih dia makan, makannya tuh cuman roti. Kalau pagi dan siang itu roti direndam di air gitu. Terus kalau malam itu adalah nasi aja, itu nasi aja dari kulkas dikeluarin, suruh dia makan gitu loh. Kan nggak manusiawi banget itu majikannya ya. Hah? Terus dari situ karena kerjanya slow, makannya banyak, dan si majikan perempuannya ini tuh suka membentak-bentak dia ya itu tadi, karena katanya slow, kerja nggak becus kayak gitu. Dan Mbak Piang ini sering disiram pakai air, terus ditampar, terus dibentak, dicubit, didorong, terus ya teman-teman, dipukul pakai hanger gitu. Kan kasihan banget ya teman-teman ya, kasihan banget itu dipukul pakai hanger, terus juga pakai tongkat, kadang juga dijambak tuh rambutnya kalau kerjanya nggak beres, kerjanya nggak becus, itu tuh dijambak rambutnya. Pokoknya selalu disiksa lah, intinya tuh kayak gitu ya, selalu disiksa. Terus tidurnya cuman dikasih 5 jam, terus kerjaan itu kalau belum selesai itu nggak boleh tidur gitu lah. Terus yang lebih parah teman-teman ya, disetrika sama majikannya gitu, karena setrika itu jam 3 pagi belum selesai gitu loh teman-teman. Jam 3 pagi itu belum selesai, katanya setrikanya itu apa, kamu nggak bisa ngecek setrika panas apa enggak, kok lama banget kamu nyetrikanya gitu loh. Akhirnya sama majikannya tuh dinyoskan ke lengan dia gitu, dinyoskan kayak gitu, disetrika gitu. Parah nggak sih teman-teman? Jadi setelah kejadian itu, Piong sering, pokoknya setiap hari itu kayak gitu, berulang. Terus akhirnya seminggu sebelum kematiannya, Piang itu tuh karena dia badannya sudah lemah, makan kurang, tidur nggak cukup, badannya tuh sudah lemah gitu. Seminggu itu dia diborgol ini lehernya tuh, di tali, terus digantung di jendela gitu. 1 minggu itu makannya cuma dikasih roti doang gitu. Jadi akhirnya mungkin dia sudah lemes, mungkin majikannya juga takut, terus dilepasin, dia mau makan, dia mau jalan gitu loh teman-teman, ternyata sudah nggak kuat, badannya lemah, disitulah dia meninggal dunia gitu ya teman-teman. Jadi Mbak Piang ini tuh meninggal dunia, dan akhirnya majikannya ini, Nyonya Gayatri ini, dihukum penjara 30 tahun, dan neneknya di penjara 17 tahun, ibu dari majikannya tadi 17 tahun, dan juga suaminya dihukum beberapa bulan gitu. Cuman dia dipecat dari anggota kepolisian gitu ya. Jadi buat teman-temanku, kesayanganku dimanapun kalian berada, khususnya untuk pemula yang belum tahu gitu ya, harap ya kalau ada masalah tentang majikan, yang utama adalah tentang kekerasan, kalian harus cepat-cepat lapor polisi, telepon polisi, atau telepon siapapun yang kalian tahu deh gitu ya. Jangan sampai nasib kalian tuh seperti si Mbak Piang ini, oke? Jadi semoga informasi aku ini tuh bermanfaat buat teman-teman. Kalian harus speak up gitu ya, speak up, jangan mau dibodohin, speak up, oke? Speak up, oke? Aku nggak capek-capeknya mengingatkan teman-teman untuk speak up, jangan mau dibodohin, jangan mau dibully, oke? Kita manusia, dia manusia, kita juga manusia, oke? Sesabar-sabarnya orang, tapi kalau keterlaluan jangan diam saja, oke? Kalian harus lawan, oke? Semoga informasi ini tuh bermanfaat buat teman-teman, khususnya pemula yang ada di Singapura. Dan cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.